Hukum itu ada dua, ada azimah, ada rukhsah ya. Hukum awal itu namanya azimah. Ya. Begitu situasinya tak memungkinkan, berubah hukum. Innal hukma yataghayyar bitaghayyuriz zaman wal amakin. Itu kaidah dalam usul ya. Usul, kaidah fiqhiyah. Hukum itu berubah dengan situasi. Dulu kita ketika Covid renggang ya. Tiba-tiba setelah fatwa terakhir dari MUI, nah, sekarang Covid sudah turun, maka silakan rapatkan kembali sapnya dan kembali kepada ibadah awal, dalam kurung azimah. Itu ya. Sudah? Azimah itu hukum awal. Hukum itu baru, jangan Bapak nanti mengambil hukum yang azimah ini kepada rukhsah berantakan. Salat zuhur di waktu asar benar nggak itu? Salah kan? Tapi kalau Bapak musafir, berubah hukumnya. Yang salah dia masukkan hukum azimah itu ke situasi normal. Situasi berubah ini. Ya, selalu renggang, lihat situasi dulu bang. Situasi apa? Covid atau tidak? Apanya? Kalau dia tak yakin Covid, ya sudah sahab aja. Ini memang beda pendapat ya. Baik. Makmum itu ada dua. Makmum muwafiq, makmum masbuk. Makmum dari awal namanya muwafiq, makmum terlambat namanya masbuk. Dianjurkan Fatihah tadi saya bilang mazhab Syafi'i dari awal itu makmum yang muwafiq, dari awal datang dia. Tapi bagi makmum yang terlambat, baca Allahu Akbar kabira tidak. Iftitah atau Allahumma ba'id, Fatihah tidak, ruku tidak, karena dia terlambat langsung ikutin imam. Situasi berubah. Walaupun dia tak baca Fatihah, dia tetap bisa mendapatkan satu rakaat karena Nabi yang mengeluarkan instruksinya. Sehingga kata jumhur ulama begini ya, jika orang dia berjamaah sholat, tiba-tiba dia dapat imamnya Allahu Akbar, udah ikut dia ruku, ikut dia ruku. Kata Imam Syafi'i, jika sempat dia mengucapkan subhana rabbiyal azmi wa bihamdi sekali saja sebelum imam mengucapkan sami Allah, dapat satu rakaat. Dikasih Imam Syafi'i itu batasannya. Tapi kalau datang dia gitu, Allahu Akbar, datang dia Allahu Akbar, baru dia sami Allah, nggak dapat itu. Yang lebih parah lagi, begitu datang dia sami Allah, dilihatnya imam sudah sami Allah, dia malah ruku. 3 kali dibacanya bang. Walaupun 3 kali dia baca, karena dia kondisinya imam sudah naik ke atas, tak dapat. Begitu dia keluar dari masjid, bareng sama kita salam itu, Allah pandang sholat zuhurnya 3 rakaat. Kenapa nggak ngaji? Ya, makanya ju'ilal imam liyutamma bih, kata Nabi. Imam itu kita jadikan orang imam itu untuk diikuti dia. Jangan kau habiskan Fatihahmu Allah berkabira, engkau tak peduli mah. Salat sendirian aja. Kan Nabi kan tahu kadang-kadang imamnya kecepatan, makmumnya yang lambat. Pokoknya iyyaka na'budu tak sempurna, Allahu Akbar, ikuti imam. Nabi sudah tahu itu. Namanya juga berjamaah, beda kepala, beda karakter orang. Tapi Nabi membuat platform, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti dia. Ikuti dia. Walaupun jangan sempurnakan bacaanmu, karena sudah pada diri dia itu. Jadi perubahan itu terjadi sebab situasional. Jadi itu saya sampaikan dulu. Kesalahan berikutnya, Bapak nanti jangan jangan takbir terbagi dua ya. Ada intiqal, ada takbir ihram. Yang rukun itu ihram, intiqal itu sunnah, berpindah-pindah. Sami Allahu liman hamidah, Allah itu intiqal namanya. Tolong begitu Bapak mengikuti imam, lipat dulu tangan untuk membedakan intiqal sama ihram. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Itu digarisi oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Taharah was-Shalah. Tanbih, peringatan. Jika mengikuti imam, takbir dulu ihram, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, ikuti dia. Ya, jangan langsung Allah. Tak jelas ihram atau intiqal ini, bersatu dia. Yang kedua, kata peringatan berikutnya, Bapak kalau sholat lihat imamnya sujud, jangan berdiri-berdiri, tunggu dia ke atas. Bahkan sempat dia memposting ke grup lagi itu, stiker gambar Soeharto tuh, lanjutkan, kirimnya itu. Masih sempat dia. Kenapa imamnya ke atas? Kata Nabi tidak begitu aturannya. Fama adraktum fa'atimmu wa ma fatakum wa ma adrak fasallu. Nah, itu dia.
Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apa saja kau temui imammu itu samperin langsung. Tapi tak dapat 1 rakaat, Pak, biarin. Serpihan tuh sayang. Begitu orang sujud, Allah kasih pahala dia. Allah angkat duduk dia lagi, Allah angkat derajat. Sayang ini, pahala ini. Walaupun serpihan engkau tak dapat 1 rakaat, tapi pahala dapat. Pahala mengikuti rukun-rukun salat ini. Nggak boleh tinggal, langsung kejar imam itu. Berdiri-diri, celinguk gitu dia. Ada begitu kan? Itu ya, etika pertama ya. Jadi Bapak, karena negeri kita mazhab Syafi'i ya, tapi kalau Abu Hanifah gawat lagi tuh Pak. Bapak berjamaah, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak sempurna Fatihah. Allahu Akbar kata imam, nanti tambah 1 rakaat lagi tuh. Itu pendapat beliau doang, tapi jumhur ulama mengatakan sebatas ruku. Imam Syafi'i memperincinya, dapat dia subhana rabbiyal azmi wa bihamdi sekali aja, tak 3 kali, sekali aja. Baru imam mengatakan sami Allah, dapat 1 rakaat. Ya, yang kedua, pakai cadar baca Quran tadi, itu Pak Agil Munawar. Begini, pertama ingin saya katakan begini. Niqab itu bukan instruksi Nabi, cadar itu. Ya. Yang instruksi Nabi itu, perhatikan. Satu ketika lewatlah Asma di depan Nabi. Itu pakaiannya agak membayang begitu. Kata Nabi kepada Asma, Asma ini kan kakak iparnya. Adiknya kan istri Nabi Aisyah. Ya Asma, wahai Asma, innal amra'ata idza balaghatil mahid, Asma, jika perempuan itu sudah dihampiri menstruasi, artinya sudah balik, dia tidak boleh membukakan tubuhnya illa kadza wa kadza. Kecuali yang boleh dia bukakan, kata Nabi, wajah dan telapak tangan. Semua tutup. Makanya isbal bagi perempuan dianjurkan. Di bawah mata kaki. Dianjurkan malah. Kalau kita kan khilaf. Sudah? Lalu cari dengar itu. Itu perilaku Asma. Asma itu, jika dia ketemu laki-laki, dia menutup wajahnya dengan perempuan lain. Karena perempuan ini kadang-kadang wajahnya cantik, masih menggoda kita itu pakai cadar. Kadang-kadang pakai cadar kan menggoda kita juga, matanya itu cakep, bulu matanya tutup pakai kordeng jadinya itu. Pakai kordeng juga, keberadaan perempuan di luar juga mengganggu laki-laki. Kalau begitu perempuan jangan sering keluar. Perempuan yang di pinggir terbaik, kata Nabi, al-mar'atu aurat. Perempuan itu aurat langsung. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika dia keluar, setan mengincar dia. Berarti istri-istri kita, anak perempuan, jangan sering keluar rumah. Begitu apinya. Itu persis begini. Ketika Nabi mengatakan, rapatkan saf, wahadzu manakibakum. Apa yang saya luruskan? Lalu ada di antara kami, kata para sahabat, merapatkan kakinya ke kaki temannya. Perhatikan, itu bukan instruksi Nabi. Itu perilaku sahabat yang menempelkan kaki itu. Tapi kalau dilakukan nggak apa-apa ya. Yang dari Nabi apa? Wahadzu manakibakum. Bahumu dekatkan. Sebab kalau kaki dikejar, nanti ada huruf V jadinya itu. V begini. Tahu gak? V ya. Kakinya rapat, bahunya menjauh itu. Yang di setel pertama itu bahunya, kata Nabi. Kalau sudah di setel bahunya, otomatis kakinya dekat itu. Bagaimana kaki orang begini? Jatuh dia bisa. Otomatis kakinya harus dilebarkan ya begini. Benar kan Nabi itu? Kenapa yang sahabat kau ikuti, yang nabimu tidak? Bahumu malah menjauh. Terbalik cara beragama begini. Itu kekurangan ilmu namanya, jadi ya kekurangan ilmu. Nggak tahu dia. Ya. Nah, kembali ke sini, itu persis tadi orang tadi, cadar itu sebenarnya dalam agama buka saja seharusnya. Ya. Karena mungkin Pak Said Agil ingin melihat makhrajnya itu. Tapi kan simpatik orang datang, itu simpatik. Jadi ya keawaman juga tadi itu. Keawaman. Awam dia, dianggapnya ini kan cadar membela agama Tuhan, langsung ada yang mengumrohkan gitu. Beragama itu pakai ilmu, bukan pakai semangat. Perhatikan, habis sholat subuh ada orang sholat. Sa'id bin Musayyab, ulama besar tabi'in ini berkata, bang, dari Medan pula ini, yang sholat. Kamu kok sholat subuh terus? Kok sholat habis subuh? Matanya melotot itu. Apakah gara-gara sholat aku masuk neraka? Tidak.
Kau tidak masuk neraka gara-gara sholatmu. Kau bisa masuk neraka karena tidak mengikuti nabimu. Saya ingin katakan ke Bapak, kalau beragama itu jangan pakai semangat saja, pakai ilmu. Ada orang semua ibadah di masjid, baca Quran di masjid, sholat sunat 2 di masjid, tahajud. Jangan begitu. Karena Nabi mengatakan di rumah paling afdal sholat. Sallu fi buyutikum. Sholat di rumah kalian. Fa inna afdal sholat fil bait. Sholat yang paling afdal itu di rumah. Hadis sahih Imam Muslim itu. Nah, ini hadis belum selesai ini. Illal maktubah, kecuali sholat wajib, barulah di masjid. Semua ibadah sunnah itu sunnah di rumah. Ketika Bilal mau qomat, beliau mengintip ke bilik Nabi itu. Udah duduk nggak Nabi? Udah duduk baru Allah Akbar Allah. Tapi Nabi tak qobliyahnya di raudhah. Orang berebut ke raudhah afdal itu. Semua Nabi Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan sholatnya. Satu kalilah di masjid karena ada badai. Padahal di Masjid Haram itu berapa pahalanya? 1000. Ini Munawarah berapa ini? Tak ada hitungannya. Ya 20 derajat jamaah ya. Nabi meninggalkan yang 1000 itu ke lapangan. Nah, sekali lagi, beragama itu pakai ilmu. Idza qadha ahadukumus shalah fil masjid. Jika kalian sudah menunaikan salatmu di masjid, falyaj'al nasibah li baiti. Kasih untuk rumahmu. Jangan habiskan semua di masjid, kata Nabi. Fa innallaha ja'ilun fi baitika khaira. Karena Allah ingin memberi kebaikan di rumahmu. Hadis sahih Imam Bukhari. Logik ya beragama itu. Pakai ilmu. Sedikit pakai ilmu afdal daripada banyak tanpa ilmu. Gitu ya.